Jadi, sikap hidup kita, reaksi kita terhadap teguran, nasihat adalah sangat menentukan apakah kita orang-orang yang diperkenan oleh Allah atau tidak. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita mengetahui bahwa Tuhan Allah kita sangat memperhatikan hati kita, karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu menyerahkan hati kita, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan Yesus, supaya seluruh keberadaan kita disucikan, dibasuh oleh kuasa darah Yesus, sehingga kita memiliki hati yang berkenan kepada Allah dan dijauhkan dari hati yang keras dan diberikan hati yang taat, hati yang lembut, sehingga kita dapat mendengar suara Allah. Karena di dalam dunia ini hanya ada dua macam manusia, yaitu manusia yang bijaksana dan manusia yang bodoh. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam perumpamaan tentang dua macam dasar adalah bagaimana cara kita membangun kehidupan kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Apakah kita membangun kehidupan kita di atas batu ataukah di atas pasir? Apapun cara kita membangun kehidupan kita, pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya hujan, banjir, dan angin, yaitu masalah-masalah, pencobaan, tekanan, ujian-ujian yang sangat menentukan apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap bersyukur, mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita, ataukah sebaliknya kita menjadi kecewa, putus asa, dan bahkan meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sendiri yang mendesak murid-muridnya supaya naik perahu, berlayar ke seberang untuk mendahului Tuhan. Ketika perahu itu sudah berada di tengah laut, tiba-tiba badai datang menerpa perahu murid-murid Tuhan. Dalam peristiwa ini, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau nanti perahu murid-muridnya akan ada dalam bahaya, yaitu diterpa badai? Tuhan Yesus sebenarnya mengetahui apa yang akan terjadi pada murid-muridnya. Hanya saja Tuhan mengizinkan badai menerpa perahu murid-muridnya, yaitu supaya Tuhan dapat mengajarkan tentang iman percaya kepada mereka. Siapapun kita, ketika kita diterpa badai, masalah, secara manusiawi kita pastinya akan ketakutan, sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang berjalan di atas air ke arah murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya terkejut dan berteriak-teriak, "Itu hantu." Tetapi Yesus segera datang dan berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai penolong yang ajaib bagi kita orang-orang yang percaya. Dialah juru selamat kita manusia, dialah sang penebus kita. Tuhan kita Yesus Kristus ajaib. Siapakah manusia yang sanggup berjalan di atas air selain daripada sang firman? Firman Allah yang mengubah wujudnya menjadi manusia biasa. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan kita kembali sebagai umat kesayangan Allah, merebut kita dari tangan iblis, memerdekakan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut dengan darahnya sendiri. Darah yang suci, darah yang mahal, darah yang tidak bercacat celah, yang telah tertumpah di atas kayu salib.
Tuhan Yesus berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Mengapa kita merasakan atau seolah-olah Allah itu diam ketika kita menghadapi masalah? Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan ketika tiba-tiba badai itu datang mengamuk dan mereka semua mengalami ketakutan yang luar biasa karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Sebenarnya Tuhan ada mengetahui keberadaan murid-muridnya. Buktinya Tuhan Yesus datang berjalan di atas air mendekati perahu murid-muridnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan kita, baik kita susah ataupun senang, sebenarnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan terlihat diam karena ingin melihat reaksi kita di dalam menghadapi segala keadaan kita. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan ada berdiam di dalam diri pribadi setiap kita, karena kita ini adalah baitnya Allah, tempat Allah berdiam. Apabila ada orang yang berusaha untuk melawan atau merusak bait Allah, yaitu diri kita, sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan Allah, mereka sedang melawan Allah sendiri. Inilah keyakinan iman percaya kita. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Reaksi yang salah di dalam kehidupan kita adalah membiarkan rasa ketakutan, kekhawatiran menguasai hati pikiran kita. Tapi itu semua bukanlah cara-cara yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang Allah kehendaki untuk kita lakukan adalah kita berserah kepada Allah, untuk kita memiliki hati yang rela di dalam kita melakukan kehendak Allah saja, dan kita taat di dalam kehidupan kita, yang artinya kita mau mengakui Allah bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas diri pribadi kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tapi Petrus menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jawab Tuhan, "Datanglah." Dan ketika Petrus turun dari perahu, Petrus dapat berjalan di atas air. Ini adalah mukjizat karena manusia biasa akan takluk pada gaya gravitasi bumi. Tapi karena Petrus mendengar suara Tuhan yang berkata, "Datanglah," maka Petrus pun berjalan di atas air. Demikian juga dalam kehidupan kita, siapapun kita, apapun masalah kita, ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita taat untuk melakukannya, maka mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam segala keadaan kita, ingatlah akan perkataan Tuhan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, dunia akan digoncang begitu dahsyatnya. Mulai dengan deru gelora laut, gempa bumi, tanah terbelah, gunung meletus, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tetapi itu semua belumlah kesudahan zaman. Tapi semuanya itu adalah mendekati pengangkatan orang-orang yang percaya. Dan hanya mereka yang sudah dibaptis oleh api dan Roh Kudus, yaitu mereka yang sudah tahan uji untuk melewati ujian-ujian, tantangan-tantangan, cobaan, dan mereka tetap taat, setia, tidak tergoyahkan sampai pada akhirnya. Dan kepada merekalah disebut sebagai saleh-salehnya Allah yang akan terangkat ke sorga. Baik mereka yang sudah mati akan dibangkitkan. Demikian juga dengan mereka yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap, dan mereka akan bersama-sama terangkat ke sorga menyongsong Tuhan di awan-awan. Sedangkan orang-orang percaya yang tertinggal di dunia ini, mereka akan dimurnikan imannya sekalipun harus melalui masa aniaya oleh kekejaman antikris selama 7 tahun. Masa pemerintahan antikris ini sifatnya bukan secara lokal, tetapi terjadi di seluruh dunia. Akan ada satu pusat pemerintahan, yaitu antikris. Di saat seolah-olah antikris itu menang, maka langit terbuka dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan turun dari sorga dengan laskarnya, yaitu bala tentara sorga, menunggangi kuda putih semuanya untuk mengalahkan antikris dan antek-anteknya. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun damai di dunia ini. Iblis masih akan dilepaskan lagi, tetapi hanya dalam waktu yang singkat saja.
Dan Tuhan Yesus Kristus akan menurunkan api dari langit yang menghanguskan mereka, dan kesudahan iblis adalah dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kemudian langit dan bumi yang kita diami ini akan lenyap, bahkan tempatnya pun tidak akan ditemukan lagi, dan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di sorga.